Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua sehat. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang Yesus tertinggal di Bait Allah. Mungkin di antara kalian pernah punya pengalaman tertinggal saat berjalan bersama keluarga. Ternyata Yesus juga punya pengalaman tertinggal dari perjalanan saat bersama orang tuanya. Nah, anak-anak, untuk lebih lanjut mengetahui cerita ini, kisah ini, seperti biasa, karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita selalu memulai setiap kegiatan dengan berdoa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan hari baru ini. Ajarilah kami untuk selalu taat kepada orang tua kami, seperti Yesus yang selalu taat kepada orang tuanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, setiap orang tua pasti sedih, cemas, khawatir kalau kehilangan anak yang mereka bawa saat berjalan atau bepergian. Anak itu pun pasti mengalami ketakutan, kepanikan kan, menangis, mencari orang tuanya. Lalu sebaiknya orang tua melaporkan kepada pihak polisi atau orang-orang yang bisa dipercaya atau orang-orang yang mereka lewati dalam keramaian itu. Karena dengan mendatangi atau melaporkan kepada pihak yang berkepentingan, mungkin akan lebih membantu mendapatkan anak yang tertinggal itu. Karena itu, anak-anak dihimbau harus taat kepada orang tua, apalagi kalau sedang berjalan dalam keramaian. Nah, pada zaman Yesus, Maria dan Yosef mengajari Yesus adat istiadat Yahudi. Tentu karena Maria dan Yosef sangat menyayangi Yesus. Lalu mereka mengajak Yesus setiap tahun merayakan Paskah di Yerusalem. Dalam Injil Lukas bab 2 41 sampai 52 dalam video singkat nanti diceritakan pada usia 12 tahun saat merayakan Paskah di Yerusalem, Yesus tidak mengikuti orang tuanya kembali ke Nazaret. Dan saat itu pastilah Maria dan Yosef, orang tua Yesus itu, kembali ke Yerusalem mencari Yesus. Dan akhirnya menemukan Yesus sedang berbicara dengan para imam kepala dan guru-guru agama yang pada saat itu mengagumi akan pemahaman Yesus terhadap kitab suci. Dan Yesus pada usia 12 tahun sangat pandai menjelaskan kitab suci dan berani mengatakan yang benar. Yesus juga senang berada dalam rumah Tuhan. Yesus merasa aman di rumah Bapaknya. Nah, anak-anak, Yosef dan Maria memberi teladan kepada Yesus agar selalu percaya kepada Allah Bapa. Ketika tertinggal di Yerusalem, Yesus dengan tenang menunggu di Bait Allah sambil berbincang-bincang dengan para imam dan pemuka agama, karena dia percaya kepada Bapaknya yang pasti akan melindunginya. Dan Yesus memilih tempat yang aman, yaitu rumah Bapaknya. Yesus percaya di tempat itu orang tuanya akan cepat menemukannya. Ternyata benar.
Ketika Bunda Maria dan Bapak Yosef mencarinya, mereka menemukannya di bait Allah. Maka kita harus meneladani, mencontoh Yesus yang percaya kepada Bapaknya yang akan melindunginya di saat menghadapi kesulitan. Kita pun harus percaya Tuhan Yesus melindungi kita ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini dengan selalu menaati nasihat orang tua kita. Nah, anak-anak, sebagai bahan refleksi untuk kita adalah, apakah aku taat pada nasihat orang tuaku? Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret.
dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anak, dalam cerita tadi kita melihat bahwa Bapak Yosef dan Bunda Maria memberi teladan kepada Yesus agar selalu percaya kepada Allah Bapa. Ketika tertinggal di Yerusalem, Yesus dengan tenang menunggu di bait Allah sambil berbincang-bincang dengan para imam dan pemuka agama. Dia percaya kepada Bapaknya yang pasti akan melindunginya. Yesus memilih tempat yang aman, yaitu rumah Bapaknya. Dia percaya di tempat itu orang tuanya akan cepat menemukannya. Ternyata benar, ketika Bunda Maria dan Bapak Yosef mencarinya, mereka menemukannya di bait Allah. Kita harus meneladan Yesus yang percaya kepada Bapaknya yang akan melindunginya di saat menghadapi kesulitan. Kita pun harus percaya bahwa Tuhan Yesus melindungi kita ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, dengan selalu menaati nasihat orang tua. Nah, anak-anak, mari kita belajar seperti Yesus. Rangkuman dari pembelajaran kita ini adalah: 1. Yesus adalah anak yang taat kepada orang tuanya. 2. Dia mengikuti tradisi dan kebiasaan masyarakat Yahudi. 3. Ia sangat menghormati orang tuanya dan orang lain. 4. Dia rajin membaca kitab suci. 5. Pada usia 12 tahun, Yesus merayakan Paskah bersama kedua orang tuanya di Yerusalem. 6. Yesus tertinggal di Yerusalem. 7. Orang tuanya menemukan Yesus di bait Allah. 8. Dia sedang bercakap-cakap dan dengan para imam dan pemuka agama Yahudi. 9. Mereka kagum dengan kepintaran dan kebijaksanaan Yesus. 10. Kita pun dapat mengikuti teladan Yesus yang rajin berdoa, membaca kitab suci, dan taat pada nasihat orang tua. Nah, anak-anak, penting bagi kita, bagi kalian untuk menaati nasihat orang tuamu. Maka sekarang kita mengakhiri pertemuan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kita siapkan diri kita untuk menutup pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, bantulah kami untuk selalu taat pada nasihat orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.